Selanjutnya itu sistem pengolahan offsite. Nah, jadi dapat dilihat pada gambar tampilkan pada slide merupakan proses pengolahan limbah offsite. Jadi dari air limbah rumah tangga atau yang disebut juga timbulan, kemudian dialirkan ke bagian penyaluran. Jadi pada bagian penyaluran ini merupakan sistem jaringan perpipaan. Jadi ada jaringan pengumpul dan juga jaringan utama. Kemudian disalurkan ke pengolahan atau sistem IPAL. Nah, kemudian barulah jika pengolahan ini sudah selesai dan limbahnya sudah tidak mengandung racun atau sudah bersih, maka dialirkan ke badan air penerima berupa sungai atau saluran air. Untuk sistem pengaliran air limbah terdiri dari sewerage konvensional dan sewerage non-konvensional. Untuk konvensional ini terdiri dari sistem terpisah dan tercampur. Kemudian untuk non-konvensional ini ada dua sistem, yang pertama small bore sewer dan shallow sewer. Jadi gambar yang ditampilkan pada slide ini merupakan ilustrasi dari sewerage konvensional, di mana yang pada slide sebelumnya ada sistem terpisah, di mana antara saluran air limbah dan saluran air hujan dipisahkan. Nah, untuk sistem tercampur ini saluran air limbah domestik, industri, dan air hujan itu digabung. Kemudian gambar yang di sebelah kiri yang ditunjukkan pada slide ini merupakan ilustrasi dari small bore sewer, yaitu saluran air limbah dengan diameter kecil untuk menerima limbah cair buangan septic tank yang bebas benda padat. Sistem ini tidak bergantung pada banyaknya air untuk membilas. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan ilustrasi dari shallow sewer, di mana sistem sewer yang dipasang dangkal dan dengan kemiringan lebih landai dibandingkan dengan sistem sewerage konvensional. Jadi sistem shallow sewer ini mengandalkan air pembilas, karena merupakan perpipaan yang menerima buangan langsung dari WC berupa padatan dan cairan. Jadi terdapat perbedaan signifikan di mana pada small bore sewer ini menggunakan septic tank, sedangkan pada shallow sewer ini tidak menggunakan septic tank, jadi langsung dialirkan melalui pipa-pipa. Kemudian untuk instalasi pengolahan air limbah, nah ini tergantung pada karakteristik, di mana pada karakteristik air limbah ini ada kuantitas dan kualitas air limbah yang akan dipilah serta persyaratan baku mutu efluen yang telah diterapkan. Untuk air limbah domestik, parameter kualitas air limbah yang biasa digunakan sebagai indikator pencemaran ada beberapa indikator, ada BOD atau biochemical oxygen demand, ada SST suspended solid, dan kandungan bakteri patogen, dan parameter-parameter lainnya. Dapat dilihat diagram pada slide merupakan tahapan pengolahan air limbah. Jadi yang pertama itu pengolahan pendahuluan. Jadi dimaksudkan untuk mengkondisikan air limbah agar siap untuk diolah pada tahapan pengolahan selanjutnya. Jadi terdiri dari proses saringan, penggilingan, penyisihan pasir, penyisihan lemak, minyak, dan buih, serta penyisihan partikel tersuspensi. Kemudian yang kedua itu pengolahan primer, yaitu memisahkan secara fisik partikel tersuspensi atau yang disingkat SS ini, sehingga beban pada unit pengolahan selanjutnya dapat dikurangi. Nah, pada pengolahan primer ini terdapat dua proses, yaitu proses pengendapan dan pengapungan. Yang pengolahan selanjutnya itu pengolahan sekunder. Jadi pada pengolahan sekunder ini terjadi proses penguraian secara biologis atau biokimia dengan bantuan mikroorganisme dan penguraian zat organik. Jadi ada beberapa proses pada pengolahan sekunder ini, ada proses lumpur aktif, cakram biologis, tricking filter, extended aeration, dan oxidation pond. Sekian untuk penemuan ke-9 dari mata kuliah utilitas bangunan 1 ini. Jika terdapat hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.